لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monggo Bapak untuk bisa masuk ke depan aja, Mas Yan, Mas Salim, Mas Putra. Depan aja, WhatsApp. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka agenda itikaf Ramadan sehari bersama Al-Quran yang diprakarsai oleh Ikatan Dai Indonesia Cabang Kamping dan Masjid Tawakal Surabaya. Bapak jamaah rahimahullah, mari untuk mengawali agenda kita pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan baca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya perlu kita sampaikan yang pertama untuk mengingatkan kembali bahwa agenda kita adalah itikaf. Salah satu rukunnya adalah niat itikaf. Maka monggo bapak-bapak yang belum niat itikaf dimulai niat itikaf agar pahala itikaf mengalir ke dalam kita dan kemudian semoga terutama di penghujung Ramadan ini bagian dari peluang besar kita mendapatkan door prize utama Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita. Insyaallah nanti keberkahan Lailatul Qadar akan kepada kita semuanya. Bapak jamaah rahimahullah, yang pertama selanjutnya kami sampaikan bahwa agenda sehari bersama Al-Quran ini sudah kita mulai sebenarnya sejak pagi tadi. Jadi sehari kok mulai ini pada istana, padahal akhirnya besok suruh sudah selesai. Berarti orang sehari semalam. Maka agenda kita sebenarnya sudah kita mulai sejak pagi tadi. Maka salah satunya adalah pagi tadi kita mulai dengan aktivitas sejak pagi sampai nanti esok pagi sampai waktu suruh kita targetkan tilawah Al-Quran minimal 3 juz. Harapannya ini menjadi amalan utama kita untuk senantiasa menguatkan kedekatan kita dengan Al-Quran sehari bersama Al-Quran. Juga kemudian beberapa amalan terkait dengan misalnya surah zikir pagi, insyaallah besok zikir pagi terakhir kita juga akan agendakan. Dan malam hari ini agenda kita adalah yang pertama nanti tausiah yang terkait dengan penguatan kita dengan Al-Quran ini. Yang kedua nanti akan kita adakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail yang kita akan laksanakan malam hari ini. Dan nanti membuat acara karena agenda utama adalah sehari bersama Al-Quran, maka kita akan upayakan untuk itikaf ini kita kuatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Baik, Bapak-bapak sekalian, jamaah rahimahullah, kita sampaikan terima kasih yang pertama pada tim takmir Tawakal dengan Ketua Pak Roy matur nuwun atas kerjasamanya untuk tahun ini bisa bersama-sama IKADI menyelenggarakan kegiatan itikaf Ramadan sehari bersama Al-Quran. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini dapat kita jalin dengan lebih banyak lagi dengan takmir masjid yang baik untuk kemudian upaya kita untuk menguatkan dan memakmurkan masjid-masjid sekaligus menguatkan agenda-agenda ibadah kita, terutama sunnah Nabi di akhir Ramadan yaitu itikaf. Sambutan Pak Roy. Menyambut panggilan ya senantiasa mungkin
Untuk selanjutnya materi siang malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ziauddin Zulfi LC Al-Hafidh. Siapa beliau? Beliau adalah putra mantu Pak Dwi Medi Hartono. Alhamdulillah malam hari ini beliau dari Sidoarjo, jauh-jauh dari Sidoarjo ya. Luar biasa, beliau alumni Al-Azhar Mesir, sudah hafid ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa silaturahim dengan kita semuanya, dan nanti akan menyampaikan materi buat kita. Demikian saya kira untuk pengantar kami. Selanjutnya tausiah kami berikan sepenuhnya kepada Al-Ustaz Ahmad Ziauddin Zulfi LC Al-Hafidh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'ala al-khair wa da'wah ila al-huda ibtigha'a wajhillahi al-karim wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Atur kemadang para alim, ulama, sesepuh dan sesepuh khusus jajaran takmir Masjid Tawakal yang dirahmati oleh Allah, segenap hadirin peserta iktikaf sehari bersama Al-Quran dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam 23 Muharram, malam ganjil, malam yang diantara malam yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar. Ini sebuah nikmat yang sangat besar hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang patut kita syukuri dengan menjalankannya dengan sebaik-baik. Di antara hal yang bisa dilakukan di malam-malam ganjil adalah salah satunya dengan iktikaf. Nah, iktikaf sebenarnya hadirin yang dirahmati oleh Allah bukan merupakan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku lakukan ketika aku merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunkanlah kami. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan berkumpul di Masjid Tawakal yang Masya Allah sangat hangat dengan tema
syarahnya Nushatul Muttaqin karya Syekh Mustafa Din Al-Buraq, merupakan salah seorang ulama asal Suriah yang masih hidup hingga hari ini. Sudah sangat sepuh sekali, rambutnya putih, tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian juga Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi radhiyallahu taala, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau yang namanya bertahan umur hari ini. Mungkin hadirin sudah pada mengerti Imam Nawawi adalah seorang ulama yang kemudian kabundut wonten ngarsa Gusti Allah berumur kita kira-kira hadirin berapa? 40-an tahun. Dengan karyanya yang Masya Allah luar biasa banyak, sehingga akhirnya para ulama yang lain itu kemudian berkelakar, kemudian seperti kasarnya yang mungkin kira-kira Rasulullah itu seakan-akan itu Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala itu mengarang kitab dari mulai bayi nyelok lahir kemudian sudah langsung mengarang kitab sehari minimal puluhan lembar, sehingga meninggal di umur 40 tahun dengan karangan yang berjumlah ratusan itu kemudian masuk di akhir. Nah, itu yang Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah adalah salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi seorang hamba lewat perantara ilmu, dan salah satunya lewat perantara Al-Qur'an. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kemudian Imam Nawawi membuat bab-bab yang sangat bagus dan sangat mudah untuk dikaji, karena untuk mencocokkan dengan tema saya akan langsung baca kitab Fadilah membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan atau mencantumkan di dalam kitabnya hadis tentang fadilah membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hadis yang mungkin kita semuanya sering mendengarnya. Kita mungkin setiap ada khutbah, setiap ada kultum tentang Al-Quran pasti mendengar hadis ini. Yang bunyinya adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab. Bacalah wahai kalian orang yang beriman apa Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai syafaat li ashabihi bagi para pembacanya. Hadirin dirahmati Allah, hadis tersebut itu sebenarnya cukup untuk mewakili 10 hadis sisanya yang menyatakan tentang fadilah membaca Al-Quran. Di sini diterangkan bagaimana membaca Al-Quran itu, ya sudah, pokoknya sampai membaca, dengan membaca itu sudah insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan Al-Quran ketika hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat. Karena di sini tidak diterangkan kemudian apakah harus membaca Al-Quran itu dengan baik atau dengan benar. Nah, nanti akan ada hadis tentang orang yang membaca Al-Qurannya belum lancar. Nah, nanti juga akan ada pahala tersendiri. Nah, dari itu untuk memulai pertemuan kali ini, hadis yang pertama tadi disampaikan adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab. Nah, bacalah wahai kalian kaum muslimin, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, Al-Qur'an, kalamullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab. Karena kelak Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menunggu kita, menyambut kita. Oh, ini dulu wahai Gusti Allah, ini orang suka membaca saya waktu di dunia. Kemarin ada kultum yang menginspirasi di sejarah. Jadi salah satu hikmah kenapa kita
kita disunahkan berpindah posisi ketika selesai sholat, kemudian menggunakan jalan yang berbeda ketika pulang dari sholat adalah agar memperbanyak bekas-bekas kebaikan ini, agar bunyi Allah itu menjadi saksi atas kebaikan kita kelak di akhirat. Juga Al-Quran hadirin, ayat-ayat di Al-Quran itu kemudian bisa menjadi syafaat. Itu tidak harus bahasanya tidak harus dibaca urut atau harus khatam berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam sebulan. Itu bagus. Akan tetapi ada satu kisah yang sangat kemudian membuat termotivasi, khususnya mungkin kalangan hadirin yang tidak familiar dengan Al-Quran, maksudnya yang membacanya masih pelan, tidak apa-apa. Ada salah satu kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi salah satu sahabat itu kemudian melaporkan kepada baginda Nabi, wahai Nabi, saya itu punya sahabat, panjenengan juga kenal. Ini sahabat itu tidak pernah membaca surat lain kecuali surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Kemudian apa ringkas Rasulullah SAW menjawabnya? Insya Allah dia akan masuk surga karena dia membaca surat Al-Ikhlas. Karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas itu cukup mengantarkan dia kepada surganya. Nah, seperti tadi betapa mudahnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan Al-Quran itu menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Bahkan dengan surat yang mungkin kita anggap sepele. Kalau di Jawa Timur di daerah saya itu tarawihnya kan 23. Tarawih 23 itu rakaat pertama urut dari surat At-Takasur sampai Al-Masad atau Al-Lahab. Rakaat kedua pasti dulu. Itu meskipun dibahas di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya Al-Qur'an Talibin, itu dijelaskan bahwa yang seperti itu adalah kurang baik. Karena Al-Quran itu punya banyak sekali surat dan ayat. Kok kenapa sampai mengulang-ulang Al-Ikhlas di setiap rakaat? Nah, ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saya kemudian susun orang-orang di tempat saya dan berikut juga ulama-ulamanya itu mengambil dari hadis sahabat yang surat Al-Ikhlas. Ya, akhirnya kemudian karena cintanya terhadap surat Al-Ikhlas, insya Allah mungkin-mungkin wonten akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini perintahnya mutlak, sesuatu yang mutlak itu akan tetap mutlak. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, misalkan bacalah Al-Quran. Yang seperti apa? Ya sudah, pokoknya dibaca saja dulu. Dibaca saja, meskipun belum lancar, meskipun belum lancar hafalannya dan lain sebagainya, intinya dibaca dulu, insya Allah nanti akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Nah, kemudian di sini nomor 2, Imam Nawawi meletakkan hadis tentang fadilah membaca Al-Quran adalah hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin jamaah juga familiar tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling tahu situasi dan kondisi jamaahnya atau kaumnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering kali ditanya oleh kaumnya pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Salah satunya adalah yang ini. Kadang ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi,
amal apa yang terbaik? Pertanyaan yang sama. Kemudian Nabi SAW memiliki beberapa redaksi hadis yang menjelaskan amal-amal terbaik untuk orang-orang yang berbeda. Nah, salah satunya adalah ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Salah satu yang lain, Rasulullah bersabda di hadis yang lain adalah khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Atau khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, di sini Rasulullah SAW menjadikan kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran sebagai kegiatan yang terbaik. Nah, ada misalkan hadirin yang belum bisa membaca Al-Quran, saya kira sudah lancar semua di jamaah masuk akal saya semua, insya Allah sudah lancar semua membaca Al-Quran. Bahkan sudah lancar 30 juznya. Allahumma amin. Saya sebenarnya foto yang sangat bagus sekali. Jadi itu satu foto yang penuh makna. Jadi ada seorang pedagang buah pisang di Mesir. Ketika siang hari bulan Ramadan, itu ketika tidak ada yang beli, dia membaca Al-Quran. Ada fotonya. Dan ada fotonya kemudian tidak bisa dipapang karena tidak ada medianya. Nah, kemudian yang foto kedua ada bapak-bapak hadirin, rambutnya lebih putih daripada. Nah, ada yang paling tua di sini umur berapa? Maksudnya 53 61 Masya Allah. Kinten-kinten nek wonten tiyang niku rambutnya sampun petak sedanten niku umur pinten. Nah, itu rasih hitam Masya Allah. Kira-kira umur berapa orang yang rambutnya sudah putih semuanya? 80, 70 atau 80. Nah, itu ada foto yang kemudian memotret salah seorang bapak-bapak mbah-mbah itu masih mengaji Al-Quran kepada salah satu guru kami di Al-Azhar. Jadi di sana itu hadirin tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal yang namanya usia. Maka yang misalkan kemudian di antara hadirin masih mau kasarnya belum pede, aku mas belum lancar bacaannya, tidak masalah. Selama hayat masih dikandung badan, saya tanya, selama hayat masih dikandung badan, maka disitulah belum terlambat. Belajar, namanya juga belajar adalah minal mahdi ilal lahir, dari gendongan ibu sampai masuk ke dalam yang lain. Orang berakal yang mana yang kemudian ketika mendengar bahwa kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah kegiatan salah satu di antara kegiatan yang terbaik, tapi orang itu malah tidak mau melaksanakannya karena misalkan tadi malas atau misalkan kemudian tadi tidak pede karena bacaannya belum lancar dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian sangat disayangkan. Karena ketika Rasulullah SAW menjadikan sesuatu itu terbaik menurut sudut pandang syariat, maka di saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memandang hal tersebut juga sesuatu yang terbaik. Kalau sesuatu sudah terbaik, maka otomatis akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang setelahnya ini khusus ini mencakup dua golongan. An Ummina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari hadis Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dia kemudian lancar dengan bacaannya, dia enak membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Itu golongan yang pertama, orang yang al-mahir bil Quran, orang yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang sudah lancar ketika tilawah. Yang kedua, golongan yang kedua hadirin, tetap dijanjikan oleh Allah kebaikan, tetap Allah Subhanahu wa taala catatkan kepadanya pahala. Yang kedua adalah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fi. Nah, dengan menggunakan kalimat yatata'ta, itu kan kayak sesuatu yang sulit. Sama, makanya juga itu. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fi adalah orang yang kemudian membaca Al-Qur'an wa yatata'ta dan kemudian kesusahan melafalkannya, yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia juga merasa kesulitan, lahu ajrun, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetap mendapatkan kebaikan nanti. Bukan berarti ketika orang yang membaca Al-Quran kemudian belum lancar, kemudian akhirnya karena belum lancar akhirnya malas, kemudian karena malas akhirnya tidak akan pernah belajar. Malah sebaliknya, misalkan masih belum lancar, maka Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya itu mengatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa orang yang membaca Al-Quran yang belum lancar, insya Allah akan mendapat pahala khusus, yaitu 2 pahala. Kenapa mendapatkan 2 pahala? Yang pertama karena beliau sudah membaca Al-Quran, itu pahala 1. Kemudian yang kedua adalah beliau bersusah payah membaca Al-Quran. Nah, di sana kemudian membaca Al-Quran dengan susah payah itu mendapatkan 2 pahala. Jadi kemudian yang misalkan di sini insya Allah nggak ada, di masjid lain misalkan masih belum lancar membaca Al-Qurannya, masih umi, masih qiraat 2, masih iqra dan yang lain sebagainya, tidak apa-apa, tetap dilanjutkan membaca Al-Quran. Karena dengan demikian itu sudah menjadi hujjah dia di hadapan Allah, menjadi bukti Al-Quran yang dia baca itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa yang membacanya si fulan itu adalah orang yang baik di dalam kehidupan dunia. Di antara cabang dari yang tadi adalah hadirin, ketika membaca Al-Quran kemudian suaranya dikencangkan, minimal telinganya sendiri mendengar. Jadi jangan dibaca di dalam hati. Karena kan ketika kita membaca Al-Quran, maka organ yang kemudian ikut membaca Al-Quran, organ yang membantu kita membaca Al-Quran, misalkan tangan dalam memegang mushaf, kemudian mata yang melihat huruf, telinga yang mendengarkan ayat, itu insya Allah di akhirat kelak akan semuanya menjadi saksi. Semuanya menjadi saksi bahwa di dunia si fulan yang baca Al-Quran tadi adalah orang yang baik, dan insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi di sini Rasulullah SAW mengkategorikan manusia itu menjadi 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama hadirin adalah orang yang Muslim dan juga dia membaca Al-Quran. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini adalah seperti utruja. Utruja itu apa ya? Limau atau apa ya? Sesuatu yang wangi dan rasanya juga enak. Kira-kira apa yang seperti itu?
apapun yang memiliki sifat yang sama, biar dengan tertarik. Jadi orang yang Muslim kemudian dia membaca Al-Quran di dalam kehidupannya, ibarat tadi sesuatu yang baunya enak dan rasanya juga enak, seperti misalkan rendang atau apa. Kalau di sini adalah utruja, nama buah. Utruja berbun minasimari mangga jamilun wadul hadamil. Seperti jeruk, seperti limau. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang seperti tadi itu yang membaca Al-Quran, kemudian dia juga beriman kepada Allah, ibarat limau. Penampakannya bagus. Oh, dia seorang yang Muslim. Kemudian baunya juga wangi karena dia membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang beriman kemudian dia tidak mau membaca Al-Quran. Beriman tapi tidak membaca Al-Quran. Bukannya membaca Al-Quran itu wajib ya mas? Iya, wajib di dalam sholat. Kalau Syafi'i itu membaca Al-Fatihah hukumnya wajib di dalam sholat. Kalau mazhab yang lain, misalkan mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, itu wajib membaca barang ayat apapun di dalam sholat. Makanya kemarin itu yang kasus sholat 23 rakaat 10 menit itu sudah masalah ekspres ya. Nalai Jogja biasanya formasinya seperti sepak bola 4-4-3. Di sana 23 dalam 10 menit. Itu yang dicontohkan kayak Al-Waza itu ternyata memang ada videonya yang viral. Kemudian ketika saya dengarkan, memang baca Al-Fatihah cuma sangat tidak patut untuk dicontoh. Karena bahkan menurut semua mazhab mungkin sepakat sholat yang seperti tadi tidak sah. Bahkan cenderung merendahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mazhab Syafi'i hadirin, mazhab yang diantara mazhab yang paling ketat itu melihat bahwa rukun sholat diantaranya adalah tumahnina, adalah ketenangan, adalah diam sejenak setiap rukun. Misalkan setelah membaca Al-Fatihah kemudian surah pendek, ruku. Ketika ruku itu minimal tumahnina adalah subhanallah, qadra tasbihah, satu tasbihan, satu subhanallah. Kalau dilihat dari video yang beredar, nggak nyampe su. Masya Allah. Kalian begitu. Soalnya di sini alhamdulillah masyarakatnya teredukasi dengan baik. Alhamdulillah, itu patut disyukuri hadirin. Kalau di sana sudah yang sepuh-sepuh paling sudah kapok sembahyang di masjid. Entok kabeh mas. 10 menit itu sudah sangat kencang, sampai viral di media-media Arab, ditawakan sama Masya Allah. Nah, Indonesia viral, berapa viralnya keburukan, sampai sana tadi bahas apa ya? Yang kedua tadi adalah al-mu'min, orang yang mukmin kemudian dia tidak mau membaca Al-Quran. Itu seperti apa hadirin? Seperti tamr, seperti kurma kering ya. Tamr itu kurma kering. Jadi kurma itu apa? Lari halaha wa ta'muha hulul. Dia tidak memiliki bau, tapi rasanya enak, rasanya manis. Nah, ada buah lain selain kurma yang nggak punya bau tapi rasanya enak. Kalau cookies wangi, kalau kue itu juga wangi-wangi. Ini seperti kurma, dia nggak punya bau tapi rasanya enak. Yang ketiga hadirin adalah orang, ibarat orang munafik
yang dia membaca Al-Quran. Orang munafik hatinya busuk, tapi dia membaca Al-Quran. Itu seperti royhana. Royhana adalah salah satu buah atau sayur yang baunya enak tapi rasanya pahit. Pare. Nah, baunya enak, rasanya pahit. Dia membuat ini. Pada pare atau apa yang sama, baunya enak tapi rasanya pahit. Nah, orang munafik yang dia itu membaca Al-Quran untuk menipu umat manusia. Oh, aku loh benar, aku bodoh, aku sama dengan kalian. Aku membaca Al-Quran, aku juga sholat dan yang lain sebagainya. Padahal di dalam hatinya dia menyembunyikan yang namanya kekufuran kepada Allah. Itu makanya kenapa di sini diibaratkan orang yang seperti itu adalah orang yang baunya saja baik, cuman rasanya itu aslinya pahit. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir adalah matalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kama talil hamdallah. Orang munafik kemudian dia juga tidak mau membaca Al-Quran. Dia munafik terus tidak mau membaca Al-Quran. Teman sudah pakai komplit. Albumnya tidak enak, rasanya juga tidak enak. Namanya hamdalah. Hamdalah adalah artinya hamdalah. Di sini tidak disebutkan. Hamdalah definisinya adalah dia nggak punya bau tapi rasanya pahit. Sesuatu yang tidak punya bau tapi rasanya pahit. Ini mirip dengan salah seorang sahabat ya, Hanzalah. Nah, siapa yang tahu Hanzalah mirip siapa? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu adalah punya gelar Rasulul Malaikat, kemanten anyar. Jadi ceritanya ada sahabat yang namanya Hanzalah. Nah, kalau di sini diartikan dia nggak punya bau tapi rasanya pahit. Sayyidina Hanzalah itu dahulu ketika di zaman Nabi beliau baru nikah, kemudian baru mendatangi istrinya untuk pertama kali. Dan di saat yang sama, belum lama dari dia bertemu dengan istrinya untuk pertama kali, ada seorang perang melawan kaum kafir. Karena dia berangkat belum mandi wajib dia berangkat, kemudian dia kepada Allah bahwa masyarakat meninggal di medan perang. Kemudian setelah disampaikan kepada baginda Nabi, mungkin oleh kerabatnya atau istrinya, wahai Rasulullah, atau kembali. Jadi Rasulullah SAW itu melihat Sayyidina Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Ternyata setelah ditelusuri, Sayyidina Hanzalah tadi adalah pengantin baru yang baru menjumpai istrinya untuk pertama kali dan belum sempat mandi dan itu perang, kemudian syahid. Masya Allah. Itu adalah Hanzalah. Cuman bukan Hanzalah yang misalnya orang munafik yang tidak membaca. Nah, jadi seperti tadi, tinggal kita mau menjadi pemisahan yang mana. Kita mau menjadi durian misalnya atau apalah tadi pertama, sudah rasanya enak, baunya juga wangi. Atau kita mau menjadi yang kedua, ya kalau saya tak muslim tok, aku tidak merok, tidak usah ngaji Quran, tidak usah macam. Ya sudah, dia menjadi yang kedua, seperti kurma, tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Maksudnya rasanya manis adalah di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah. Nah, insya Allah di antara jalan masih tawakal tidak ada dari golongan 3 maupun 4. Orang munafik baik yang membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran adalah orang-orang fidarkil asfal minan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, innal munafiqina fidarkil asfal minan.
Allah di dalam neraka yang paling dasar, di dalam neraka yang paling jeru, yang paling dalam. Walaupun tidak lalu nasir, kamu tidak akan bisa mendapati mereka itu ditolong oleh siapa. Jadi ketika seseorang sudah jatuh ke dalam kemunafikan, nauzubillah min dzalik, orang tersebut akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya yang paling dasar. Soalnya kalau ngomong-ngomong tentang neraka ini, saya juga alhamdulillah belum pernah masuk nih. Mana memiliki pernah masuk neraka? Paling mendengarkan ceritanya saja ya. Jadi hadirin ya Allah, neraka itu sudah sangat panasnya, sudah bukan panasnya api yang kita lihat di dunia. Salah satu contoh neraka yang paling ringan hadirin dirahmati oleh Allah, ketika seorang hamba masuk ke dalam neraka, dia menginjakkan kakinya, kepalanya langsung mendidih. Itu adalah neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan. Ketika menginjakkan kakinya, seorang hamba kemudian kepalanya langsung mendidih. Nah, setelah mendengar seperti itu, ada yang masih minat masuk neraka? Insya Allah enggak. Insya Allah jangan masih tawakal. Insya Allah nanti berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang setelahnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah saya mungkin sampai jam 10 saja. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u biha akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran wa yadh'u biha akharin, dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum, dan dengan kitab yang sama dengan Al-Quran Allah Ta'ala merendahkan derajat kaum yang lain. Sebagai contoh hadirin dirahmati oleh Allah, dahulu ini sebenarnya materi khutbah itu saya di Surabaya nanti, tapi nggak apa-apa untuk jangan bocor di Surabaya karena nggak di sini, hanya di Surabaya sana. Jadi adalah orang-orang Muslim dahulu hadir, kaum Muslim dulu itu ketika membaca Al-Quran itu nggak cuma dibaca saja. Jadi untuk informasi hadirin yang dirahmati oleh Allah, dahulu itu kaum muslimin bermacam-macam cara muamalah mereka dengan Al-Quran. Ya ada yang cuma membaca, ya nggak cuma ya, para ulama nggak cuma membaca. Ada yang membaca satu hari itu khatam 2 kali kalau di bulan Ramadan. Dikisahkan adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan itu sebanyak berapa? 60 kali. Kebayang nggak? Satu hari seseorang bisa membaca Al-Quran khatam 2 kali. Kalau sekarang di pesantren-pesantren tahfidz mungkin satu hari itu paling menetap 1 khatam lah, 30 juz. Itu sudah mudah-mudah. Nah ini Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dulu itu ketika masuk bulan Ramadan, beliau dikisahkan setiap harinya khatam 2 kali. Jangan dikira beliau membacanya seperti yang viral tarawih tadi ya, bukan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang imam yang paling tahu tentang bagaimana cara bermuamalah dengan Al-Quran, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Beliau paling hafal, paling khatam. Jadi bagaimana membaca Al-Quran harus tartil, membaca Al-Quran itu nggak boleh sambil disambi, maksudnya disambi yang lain, kalau nggak pakai baju sambil nongkrong dan lain sebagainya. Itu Syafi'i paling paham. Nanti dengan mura'ah, bahasa Indonesia yang lain, dengan memperhatikan adab-adab ulama, Imam Syafi'i masih bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Nah, kalau maka kita hari ini, ya selesai ada kali. Sebulan sehari 2 kali nggak usah. Sebulan sekali, itu sudah bagus. Jadi ada salah satu sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu
Abdullah bin Amr bin As. Dia itu tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang kuat, yang semangat, yang tidak seperti pemuda hari ini. Jadi dulu salah satu gambaran pemuda adalah Abdullah bin Amr bin As. Bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hikam aqra'ul Quran. Aku membaca Al-Quran itu idealnya berapa hari untuk hatam? Iqra'hu fi salasin. Bacalah Al-Quran dalam 30 hari. Maksudnya apa? Jadi dihatamkan itu 30 hari. Satu bulan satu kali. Berarti satu hari satu juz. Nah, karena Abdullah bin Amr bin As itu masih muda, merasa kurang menantang. Kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, ini aku mindari, aku lebih kuat daripada itu, aku mampu membaca lebih banyak daripada itu. Karena kemudian Iqra'hu fi sab'i, bacalah Al-Quran dalam 7 hari. Maka kita kenal sekarang namanya, kalau bahasa Arabnya pekan itu usbu, dari kata sabat 7 hari. Bacalah Al-Quran dalam 1 pekan 7 hari. Nah ini kalau di antara para ulama Al-Quran, baik Al-Quran Kudus, kemudian Mbak siapa yang di Nirboyo ini, itu punya kemudian metode yang namanya Fahmi Bisakin. Itu menurut beliau mendapat ijazah dari atasnya itu sampai kepada para sahabat yang mempraktekkan khatam Al-Quran dalam 1 pekan, dalam 7 hari. Namanya Fahmi Bisakin. Adalah hari pertama dimulai dari Kamis malam. Ini mungkin tutorial untuk hadirin yang mau semangat membaca, menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekan, itu bisa dimulai dengan Fahmi Bisakin. Yang pertama adalah membaca mulai Al-Fatihah. Al-Fatihah dari malam Jumat, startnya adalah malam Jumat. Kemudian Ma'idah. Jadi hari kedua masuk di Al-Ma'idah. Nah, berarti 1 hari kurang lebih 5-6 juz. Al-Fatihah, Al-Ma'idah, ya. Nah, Yunus juz 11. 10-11 Yunus. Fahmi Yunus, kemudian Bisakin, Bani Israel. Bani Israel atau kita kenal dengan Al-Isra, juz 15 awal. Bani Israel. Kemudian Shin, Asy-Syu'ara. Itu sekitar surat ke-19, jadi sekitar 20-21 Asy-Syu'ara. Kemudian Waw ada Waqi'ah. Kemudian Qaf adalah Qaf. Nah, Fahmi Bisakin itu adalah kemudian sunnah yang disunahkan oleh para sahabat turun-temurun sampai sekarang. Para ulama Quran Indonesia masih punya ijazahnya yang bersambung kepada para sahabat, kemudian bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena perintah beliau tadi, Iqra'hu fi sab'i, baca Al-Quran di dalam 7 hari. Itu yang kedua. Ketika mampu lebih banyak daripada 1 kali khatam dalam 1 bulan, maka lakukanlah khatam Al-Quran 1 pekan 1 kali. Dengan kami bisa tadi, insya Allah itu pas 7 hari, selesai di hari Kamis, start di malam Jumat atau hari Jumat, selesai di hari Kamis. Kemudian kami bisa itu yang 7 hari. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau masih protes. Ya Rasulullah, ini aku minta, aku masih lebih kuat daripada itu, aku masih bisa baca lebih banyak. Maka apa hadirin dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, dan itu yang terakhir, Iqra'u fi ta'ala walanya kau
yafqahu man qara'a aqalla min dzalik. Baca Al-Quran yang paling mentok itu khatam dalam tiga hari. Sehari membaca 10 juz. Insya Allah jamaah tawakal yang ini sehari 10 juz ya. Insya Allah. Wala yafqahu man qara'a aqalla min dzalik. Dan tidak akan paham dan tidak akan bisa orang yang membaca kurang dari itu membacanya dengan tadabbur. Nah, jadi kata maksud Rasulullah SAW membatasi membaca Al-Quran dalam 3 hari adalah membacanya dengan tadabbur. Nah, tadabbur itu ketika kaum muslimin zaman dahulu ada sebagai closing cerita di kaum muslimin zaman dahulu hadirin ketika membaca satu ayat itu kemudian mereka berpikir kalau bahasa kerennya biasanya orang akademisi kan pakai sinonim kan berpikir, mereka berpikir tentang apa? Ayat pertama yang mereka pikirkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mereka baca Al-Fatihah, baca ayat pertama atau ayat keduanya, bagi yang menganggap basmalah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan sekarang kemudian mereka berpikir dan menurunkan ide-ide yang Masya Allah sampai sekarang bermanfaat bagi dunia dan isinya, bagi penghuni. Jadi dulu mereka setelah membaca ayat itu berpikir, kenapa Allah tidak pakai Alhamdulillahirabbil bashar, segala puji bagi Allah Tuhan yang para manusia. Kenapa enggak Alhamdulillahirabbil muslimin atau rabbil mukminin, segala puji bagi Allah Tuhannya kaum mukminin. Nah, ternyata mereka setelah berpikir bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Mereka menangkap pesan dari Allah bahwa ternyata kaum muslimin itu dibesarkan oleh Allah untuk berkontribusi pada al-alam, kepada dunia semesta alam. Dan setelahnya membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat kemudian sujudnya langit dan bumi seisinya. Alam tara anallahu yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wat turab wa katsirun minan nas. Dan mereka penasaran, bagaimana rupanya barang-barang tadi yang ada di dunia ini bersujud kepada Allah. Kemudian mereka dari sana mempunyai ide, yaudah gimana kita meneropong bulan, meneropong matahari. Dan dari sana hadirin yang dirahmati oleh Allah, lahirlah kemudian observatorium pertama di dunia, itu milik kaum muslimin. Nah ini, jadi mereka setelah membaca itu, gimana sih sujudnya mereka seperti apa, ibadahnya mereka itu seperti apa. Mereka kemudian saking penasarannya membentuk yang namanya observatorium teropong bulan pertama di dunia. Namanya observatorium Asbahan, kemudian disusul Maroko, observatorium Kairo dan lain sebagainya. Kemudian yang paling puncaknya adalah ilmu falak dan astronomi itu di waktu Islam berjaya di Andalusia, Spanyol. Di sana ada observatorium raksasa melahirkan salah seorang alim astronomi, pakar ilmu falak, profesor pertama ilmu falak dan astronomi, namanya adalah Mustafa Zirconi atau Zirconi. Kemudian beliau mengarang kitab. Nah, Mustafa Zirconi hadirin untuk info, beliau adalah orang pertama yang bisa menghitung skala. Beliau pakar geografi pertama kaum muslimin. Tadi itu karena membaca ayat Allah, alam tara Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Jadi mereka dulu itu tidak cuma membaca dan sudah membaca dan ditutup. Bukan, mereka membaca ayat demi ayat kemudian meresapi dan melahirkan kemudian ide-ide yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh umat manusia di depan. Mustafa Zirconi orang pertama yang mengukur luasnya Laut Tengah
dengan tokoh. Dan hasil hitungan beliau dulu itu tidak berbeda jauh dengan hitungan kontemporer. Sesuatu yang masya Allah luar biasa. Mustafa Az-Zulfali orang yang kemudian memiliki statement bahwa bulan atau planet itu mengitari matahari itu bukan lingkaran utuh, tapi berbentuk seperti oval atau telur. Itu beliau yang mengeluarkan statement pertama kali. Seorang muslim dari Andalusia yang kemudian mengarang kitab namanya Shahifah Zulfaliyah, kemudian dijadikan oleh Barat apa hadir rujukan ilmu astronomi selama kurang lebih 2 abad. Itu orang muslim. Nah, ini sekarang bagaimana kondisi umat muslim hari ini yang menjadi bulan-bulanan yang menjadi kaum konsumtif, kaum yang kemudian digunakan oleh nikmat-nikmat yang dibuat oleh Barat. Tapi nggak masalah, maksudnya marilah kita bangkitkan lagi kekuatan kaum muslimin dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Untuk penutup adalah kisah mereka ketika membaca ayat tentang rahmat, ayat tentang kasih sayang, irhamu, itu dalam hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Adalah mereka kemudian ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang kasih sayang, mereka kemudian berpikir, kasih sayang itu untuk siapa sebenarnya? Apakah untuk kaum muslimin saja, ataukah untuk manusia, atau siapa yang berhak mendapatkan kasih sayang dari kaum muslimin? Kemudian mereka berpikir, akhirnya menemukan jawaban yang salah satu jawaban yang komprehensif dan holistik, bahwa orang yang paling membutuhkan kasih sayang adalah orang yang sakit. Akhirnya lahirlah yang dinamakan rumah sakit pertama di muka bumi itu di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 86 Hijriah. Sedangkan rumah sakit pertama milik Eropa dibangun 9 abad setelah itu. Kurang maju apa kaum muslim itu? Membaca ayat-ayat seperti itu mereka kemudian terinspirasi, mereka kemudian membuat ide-ide yang masya Allah sampai hari ini kita rasakan manfaat. Nah, ini karena memang saya adalah basisnya agama, jadi saya nggak tahu astronomi, saya nggak tahu rumah sakit dan sebagainya. Mungkin hadir di sini ada yang berkepakaran seperti itu, maka monggo dikembangkan, monggo dibaca lagi ayat Al-Quran, dibaca lagi tafsir. Barangkali di sana ada celah untuk kemudian memberi manfaat lewat Al-Quran, lewat ayat-ayat Allah, kemudian menjadi manfaat yang mendunia, manfaat yang sifatnya global. Karena sudah Belanda lebih dari jam 10, jadi saya cukupkan sampai di sini, insya Allah. Semoga apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya, meskipun kalau itu mulongetan, tapi insya Allah yang mestinya tadi katanya membawa manfaat kepada kita, menjadikan kita lebih bersemangat dalam mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik membacanya, baik dari segi memahami artinya, apalagi terlebih dari segi praktiknya, kalau membaca maknanya, membaca tafsirnya dari para ulama, kemudian terinspirasi oleh ide-ide yang ada di dalam Al-Quran, kemudian membangun program-program, membangun yayasan yang kemudian bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Ya, kalau kita memaafkan, kita selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kasih pada Ustaz Jilki yang telah menyampaikan wasiatnya bagi kita untuk semakin mendekatkan
mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, saya kira untuk sesi kajian malam hari ini bisa kita cukupkan, dan nanti insya Allah dilanjutkan agenda mandiri untuk menyelesaikan tugas agenda kita untuk menghatamkan 3 juz dalam sehari ini. Nanti kemudian insya Allah sekitar jam 3 nanti kita akan mulai bersama-sama. Kemudian saya kira untuk agenda malam hari ini kita tutup untuk sesi taklim kajian pada malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus selanjutnya Bapak sudah disediakan unjukan dan snack di belakang, monggo nanti bisa dinikmati dan bisa untuk cegah lek kita doa kita penugasan untuk kemudian menghidupkan malam itikaf Ramadan kita dengan berbagai aktivitas zikir, tilawah dan sholat malam. Monggo silakan, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.